Nah, apakah nggak masalah kalau umpamanya kita nggak masukkan air di dalam? Intinya itu gini bos, yang kita butuhkan itu bukan airnya, tetapi yang kita butuhkan adalah kelembaban yang dipicu oleh air. Lah kalau seumpamanya nih kelembabannya udah tercukupi walaupun tanpa ada air, ya nggak masalah, nggak ada airnya. Jadi nggak akan berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, ini sebenarnya menjawab dari beberapa permasalahan. Sebenarnya permasalahannya cuma satu, cuman yang nanyakan ini bukan hanya 1-2 orang saja, dari rekan peternak maupun dari sahabat baper. Yang inti dari pertanyaannya itu sebenarnya kalau menurut saya ya itu saja sih, dan memang penting dan vital untuk berhasil, yang menentukan berhasil atau tidaknya dari proses inkubasi atau proses pengeraman telur di mesin tetas, terutama yang manual seperti ini ya. Jadi ini gini bos, yang saya share kali ini nih sebenarnya real dari hasil pengalaman saya aja ya, selama saya menetaskan telur secara manual seperti ini. Jadi yang paling sulit ya, permasalahan yang sering dihadapi oleh beberapa rekan baper atau rekan peternak itu adalah bagaimana mengontrol dan mengatur kelembaban. Karena gini bos, kalau suhu kan gampang nih. Kalau suhu panas ini kan tinggal kita mainkan di bolam. Artinya kalau dia suhunya belum ngangkat, kita tambah watt bolamnya sehingga suhunya mudah naik. Jadi intinya mudah aja bos kalau suhu. Yang sulit itu memang mengontrol dan mengendalikan ya, mengendalikan kelembaban. Nah, permasalahannya itu di sini adalah hal yang memicu kelembaban itu terjadi di dalam mesin tetas itu adalah volume dan debit air, bos. Tapi dengan catatan, kalau di daerah sampean atau di tempat di mana sampean menempatkan mesin tetas itu adalah daerah yang cukup kering, itu memang dibutuhkan air, ya, air untuk dimasukkan ke dalam mesin tetas ini. Tapi kalau suhu di sekitar mesin tetas di mana sampai meletakkan mesin tetas itu cukup basah atau lembab, sebenarnya itu nggak perlu bos. Intinya itu kan dengan bantuan alat hygrometer seperti di sana itu udah cukup sih sebenarnya, udah cukup. Bagaimana cara kita mengatur kelembabannya? Jadi ini gini, ada yang bilang kelembaban saya terlalu tinggi, jadi seumpamanya dia telur ayam kan batas maksimal dan minimalnya itu 50% dan sampai 60% batas minimal. Nah, permasalahannya kadang gimana caranya kalau seumpamanya nih ukuran kelembabannya 70 ya. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah ini bos, buat ventilasi. Ini salah satu fungsi dari ventilasi ini. Yang pertama mengeluarkan karbon dioksida dari dalam. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mengontrol dan mengendalikan kelembaban. Ini fungsi dari ventilasi. Artinya itu gini, kalau seumpamanya kelembabannya itu terlalu tinggi, sampean boleh tambah ya, boleh tambah lubang-lubang ventilasi ini ya. Itu. Jadi sejauh ini kalau ukuran 80 kali 45 ini saya menggunakannya cuman 3 aja dan alhamdulillah sih lumayan stabil. Itu yang pertama. Kalau kita mau menurunkan kelembaban, pertama pakai ventilasi. Kedua, kurangi debit air atau kalau perlu nggak usah ada airnya. Nah, apakah nggak masalah kalau umpamanya kita nggak masukkan air di dalam? Intinya itu gini bos, yang kita butuhkan itu bukan airnya, tetapi yang kita butuhkan adalah kelembaban yang dipicu oleh air. Lah kalau seumpamanya nih
kelembabannya udah tercukupi walaupun tanpa ada air, ya nggak masalah, nggak ada airnya. Jadi nggak akan berpengaruh pada penetasan. Intinya kan yang kita butuhkan itu adalah udara basah atau kelembaban suhu mesin tetas gitu loh, kelembaban mesin tetas di dalam ruangan mesin tetas itu yang kita butuhkan. Terus cara yang kedua tadi, yang pertama ventilasi, kedua air, yang ketiga ini tadi ya suhu kelembabannya 70 ya, 70 karena ini kan telur mentok nih yang sebelah sini, yang sebelah sana itu telur ayam baru sekitar 1 minggu. Apakah bagaimana cara saya mengatur? Padahal nih kebutuhan kelembabannya kan beda nih. Jadi saya ambil tengah-tengah, bos. Jadi saya kelembabannya saya buat di 65. Terus gimana nih caranya kalau seumpamanya untuk menaikkan? Nah, kalau tadi bagaimana menurunkan kan, menurunkan kelembaban. Untuk menaikkannya kita cukup menambahkan debit air. Ini contoh nih, kalau umpamanya kelembabannya cuma 40 gitu kan, untuk dinaikkan ke 50 gimana caranya? Caranya adalah debit air ya. Biasanya kita taruh tuh di bawah sana. Taruh di bawah sana baki air gitu ya. Kalaupun masih kurang, itu kita tambahkan spons. Kita tambahkan spons agar lebih mudah penguapannya. Penguapan udara basah tadi air lebih mudah menguap kalau kita pakai spons. Terus itu kalau untuk menaikkan ya, bos, untuk menaikkan. Terus untuk setelan suhu saya rasa sih semua sudah pada tahu. Di sini saya nyetelnya 37,5 sampai 38,5 maksimalnya. Ya. Dan intinya itu gini, bos, sampean baru bisa bilang bahwa mesin tetas itu suhunya suhu maupun kelembabannya itu normal ketika dia sudah minimal itu 24 jam beroperasi. Jadi kalau hanya ukuran baru 2 jam udah panik karena kelembabannya nggak stabil, itu udah biasa, bos. Jadi jangan sampean berpikir bahwa suhu stabil dalam mesin tetas dan kelembaban stabil dalam mesin tetas itu bisa dicapai dalam sejam 2 jam saja, itu nggak bisa, bos. Sampai membutuhkan waktu itu minimal tuh 24 jam. Bahkan kalau ini kemarin saya buat 3 hari dalam posisi kosong ya, 3 hari begitu udah benar-benar stabil. Dan perlu sampean ketahui juga ya, ketika ada telur yang menetas biasanya kelembaban itu akan semakin tinggi ya. Sampean nggak usah panik. Jadi sampean buat aja ventilasi cadangan. Jadi ketika ada telur yang menetas nih, umpamanya nih ada 3 periode telur ya, ada 3 periode telur, yang perlu sampean lakukan ketika terjadi penetasan dan di saat kelembaban itu semakin tinggi, itu sampean cukup buka sumbat dari ventilasi cadangan ya. Itu yang biasa sih saya lakukan. Atau sampean bisa buka dulu sementara, mungkin sekitar 5-10 menit sampean buka, tutupnya seperti ini, nanti kelembabannya akan turun sendiri. Itu tadi di angka 65, sekarang sudah turun di 61, bos. Itu menandakan bahwa kelembaban itu akan berkurang ketika pintu atau ruangan mesin tetas ini dibuka, atau yaitu tadi ventilasi itulah yang akan mengendalikan. Semakin banyak sampean membuat ventilasi, maka kelembaban itu akan semakin turun. Jadi hati-hati dalam membuat ventilasi. Ventilasi itu nggak bisa asal buat begitu aja, bos. Perlu ukuran, atau perlu sampean butuh waktu minimal 3 hari untuk benar-benar memutuskan berapa lubang ventilasi yang akan sampean buat. Ya, bos ya. Saya rasa sih gitu aja, bos. Kalau urusan bagaimana mengontrol dan mengendalikan kelembaban itu, menurut saya itu pengalaman saya ya. Kalau kita mau menurunkan, cukup kita buat ventilasi, kurangi air atau tiadakan air, atau kita buka penutup seperti. Kalau kita mau menaikkan, cukup tambah debit air dan kemudian kita beri spons. Dan untuk menyetabilkan kelembaban itu sendiri dibutuhkan minimal 24 jam baru kita bisa, karena di bawah dari 24 jam itu masih naik turun aja itu, bos. Oke, semoga video ini membantu dan bermanfaat buat sampean yang baru belajar atau belajar memahami. Jadi intinya, bos, mesin tetas itu kita tidak ada SOP khusus, atau intinya kalau sampean mau belajar, sampean harus memahami dan memahami lebih jauh tentang mesin tetas ini. Dan untuk memahami itu dibutuhkan waktu 3 hari baru sampean bisa menetapkan, oh ternyata normal dan stabilnya itu di angka sekian, baru sampean putuskan apakah
yang kurang itu kelembaban atau suhu yang belum stabil atau masih kurang dari rata-rata. Karena bolam yang terlalu kecil juga suhu ini tidak akan mampu mengangkat, bos. Secara otomatis apabila suhu tidak ngangkat, maka kelembaban itu akan semakin tinggi, ya. Jadi intinya kalau dia kurang panas, maka kelembaban akan semakin tinggi, tapi semakin dia panas, maka kelembaban itu akan turun. Oke, itu saja dulu video kita kali ini, video bakal peternak. Semoga selalu bisa memberi manfaat dan memberi inspirasi, motivasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Dan buat yang ingin menjadi breeder, ya langkah dasarnya itu seperti ini. Dan ini kita juga di video sebelumnya saya buat tentang video dari mesin penetasan telur dari kardus. Nah, ini sudah masuk 1 minggu, bos. Itu di dalam, ya. Semoga berhasil aja, nanti kita rilis videonya part 2-nya ya. Oke, itu saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.